aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dengan iman, katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, katakan kau dekat dan kau dekat, Yesus
Sambil mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara.
Skaralaya maralaya. Skaralaya maralaya maralaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Sungguh indah pengorbananmu bagiku. Gak pernah terselami betapa Engkau baik. Bahkan buat kami yang seperti ini, Kau begitu baik. Bapa, ini anak-anak-Mu yang sungguh mencintai Engkau. Kami mau Tuhan, Tuhan pimpin terus hidup kami. Pakai kami sesuai kehendak-Mu. Kami mau Tuhan ajar. Berbicaralah bagi kami. Urapi hamba-Mu. Pakai sesuai kehendak Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, shalom. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur buat sore ini dikasih kesempatan untuk kembali sharing firman Tuhan. Sebelumnya kalau boleh kita geser ke tengah yuk biar ada enak gitu. Boleh enggak? Biar kita berasa lebih dekat. Oke, terima kasih. Di depan kosong loh, boleh loh. Sangat diperbolehkan duduk di depan. Baik saudaraku, saya juga terus bertanya-tanya sama Tuhan apa yang harus disampaikan untuk sore hari ini. Berhubung dengan bertumbuh dewasa, saya mendapatkan kalau kita itu harus hidup apa adanya. Saya bawa tema hari ini, jangan pakai topeng. Ya, kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, ya, kita dituntut hidup baik luar dalam. Ya, kita dituntut untuk kita hidup baik di depan orang dan di belakang orang pun kita harus baik. Enggak cuma di depan orang, di depan teman, di depan ibu gembala, di depan pengerja, di depan jemaat saya hidupnya baik. Tapi di belakang saya brengsek. Jangan seperti itu ya. Jadi kita dituntut sebagai anak Tuhan hidup baik luar dalam. Kita harus menjadi seorang yang lemah lembut, seorang yang sabar, seorang yang kuat. Anak Tuhan harus rajin seperti itu ya. Dan hidup sesuai firman Tuhan. Enggak cuma di depan orang, di mana saja kita ada, kita harus seperti itu. Amin. Nah itu. Jadi standar Tuhan dari dulu itu tidak pernah berubah. Kalau standar dunia mungkin ada perubahan. Mungkin ada pergeseran sedikit gitu ya. Kalau dulu kita lihat orang perempuan, wanita di zaman dulu itu selalu dipandang baik dan sangat oke kalau dia pakai bajunya itu agak panjang ya. Tidak melebihi dengkul begitu, sangat sopan dan rambutnya pun terkepang rapi. Kalau cewek zaman dulu ya, begitu ya setahu saya diikat rapi. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang itu sangat banyak pergeserannya ya. Terutama kenapa saya teringatnya untuk kaum perempuan saya nggak ngerti. Tapi yang saya dapat contoh itu belakangan ini memang kalau saya lihat di Instagram untuk cewek-cewek itu agak-agak miris ya, banyak yang seperti itu. Dan sudah agak berani. Nah ini yang saya bilang mungkin standar dunia itu mungkin akan ada sedikit perubahan. Tapi standar surga itu tidak pernah berubah saudara. Amin. Standar surga itu tidak pernah berubah. Dulu sampai sekarang gak pernah berubah yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia salah satu contohnya.
Kalau dari dulu standar surga, standar Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Gitu. Bagaimanapun itu manusia, bagaimanapun itu orang modelnya, nyebelinkah, suka ngerepotinkah, ya. Bukan cuman sama yang baik kita harus baik, tapi sama yang model begini pun kita harus baik. Itu standar Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan dari dulu nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai besok-besok juga seperti itu. Kita harus mengasihi, ya tetap kita harus mengasihi. Kita harus hidup kudus, tetap kita harus hidup kudus. Amin. Baik. Salah satu ayat yang saya ambil untuk standar surgawi. Galatia 5, boleh slide-nya dibuka? Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini salah satu standarnya Tuhan, ya. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, standarnya Tuhan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari dahulu, sekarang, sampai besok-besok ini tetap saudara. Salah satu contoh yang saya bisa ambil. Ya, ayat ini nggak bercanda. Nggak bercanda, jangan coba-coba kamu hidup sampai dengan tahun ke tahun mungkin masih ada dalam kecemaran. Jangan coba-coba terus dipertahankan itu cemaran. Jangan coba-coba tetap dipertahankan itu yang namanya percabulan. Ya, kalau memang berani masuk neraka silahkan. Tapi saya percaya di tempat ini mengerti neraka itu kayak apa. Tahu ya, gitu. Jadi kalau nggak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah berarti ke neraka, gitu. Nah, kita nggak pernah dengar ya kesaksian. Contohnya, orang yang hidupnya tetap cabul, orang yang hidupnya pesta pora, iri hati, pemarah, belum sempat bertobat, kecelakaan meninggal. Ya, belum sempat bertobat, nggak mungkin ada di surga. Itu saya jamin. Amin. Ada yang punya pendapat lain? Pasti enggak. Oke, berikutnya. Orangnya egois, tukang gibah. Apa itu tukang gibah? Gosip. Punya simpenan bini, ya, belum sempat bertobat. Mati. Kemana itu? Neraka. Ya, enggak ada di surga model seperti itu. Mau cari di surga tingkat berapa juga enggak bakalan ada. Ya, jadi jangan pernah coba-coba. Ya, standar surga enggak pernah berubah. Padahal kisi-kisinya kita udah tahu ya. Firman Tuhan kita udah pernah baca kan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya dibaca. Ya, makanya dibaca biar kita tahu standarnya tuh kayak apa. Kita ada di sini, kita mau belajar. Ya, kita mau menjadi serupa seperti Tuhan. Kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Kristus tuh kayak apa sih? Kita kan anak Allah, serupa segambar ya. Ya dong, serupa segambar. Dia kudus, kita harus bisa hidup kudus. Ya, dia sabar, kita harus bisa belajar sabar. Biar kita di sini tiap minggu ibu-ibu WBI ya, anak-anak muda ikut youth, supaya lebih lagi kita belajar tentang Tuhan. Kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang bikin Tuhan sedih. Tentunya kita tuh kan bukan anak yang tidak pintar ya. Jadi kalau yang Tuhan nggak suka, pasti nggak dikerjain dong, ya dong. Bukannya iseng banget gitu, mau ngerjain yang Tuhan nggak suka gitu ya. Saya rasa sih enggak. Baik. Nah, saya catat di sini, jangan pakai topeng. Topeng ya, topeng ini bahaya saudara. Ya, saya
ambil ayat dari Matius 23 ayat 27. Kita baca bareng-bareng. Ada nggak? Nggak ada ya? Boleh ditampilkan? Matius 23 ayat 27. Baik, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini contoh topeng, ya. Kuburan. Kuburan itu banyak kita temui, apalagi kuburannya orang Chinese ya. Orang Chinese yang punya uang, itu biasanya sebagai tanda penghormatan kepada orang tua, mereka bikinin kuburan itu bagus. Bagus banget saudara. Ya, bagus banget. Kalau di San Diego itu simple, ya tante ya, simple. Tapi saya pernah lihat itu di daerah Bogor, itu kuburannya besar dan bagus banget. Keramiknya, bunganya bagus banget. Nah, di situ dibilang, sama seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya bagus luarannya. Tapi dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi kita jangan seperti itu. Jangan pakai topeng yang orang lihat kita hidupnya baik. Pelayanan kita luar biasa. Sibuk, Senin ketemu Senin ke gereja terus. Senin ketemu Senin ada urusan gereja. Pelayanan ke sini, pelayanan ke sana. Kelihatannya bagus. Topengnya mantap. Tapi di dalamnya seperti kuburan ini. Ya, luarnya bagus, putih, cantik. Tapi dalamnya itu banyak belatung. Banyak kotoran, tulang-tulang seperti itu. Jangan seperti itu ya saudara. Nah, saya sih kasih ada bikin beberapa contoh di sini. Di luar orang kelihatan baik, suka nasihati orang. Nah kan ini orang hebat ya kalau bisa nasehatin ya. Suka nasehatin orang, pelayanannya aktif. Tapi siapa yang tahu kalau di galeri handphonenya itu isinya banyak foto dan video yang enggak benar. Nah ini salah satu contohnya nih. Seperti itu ya. Di sini enggak, amin. Yang iya jangan ngaku. Minta ampun sama Tuhan. Gitu ya, gak usah angkat tangan, gak usah. Oke, berikutnya. Story IG-nya sih firman Tuhan, mantap ya. Rajin isi-isi story firman Tuhan. Kadang diisi potongan lagu-lagu rohani atau khotbah-khotbah pendeta yang mantep-mantep tuh ya, gitu kan ya. Tapi untuk urusan sabar aja kita kagak bisa. Nah tuh. Tapi story-nya mantep saudara. Tapi lu pemarah banget gitu. Ya kan? Tapi gak bisa ditoel banget gitu. Gitu. Jadi makanya tuh kita tuh jangan pakai topeng. Ya. Kalaupun saat ini kita masih seperti itu. Slide berikutnya. Ceng-ceng. Stop. Ya. Stop. Kalau ada di antara kita, mungkin saya nggak bilang di sini nggak ada. Kalau ada di sini yang masih seperti itu, stop, bertobat. Amin, amin. Gak kenceng nih, amin, amin. Karena tadi diingetin nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah Tuhan, saudara, nggak dapat bagian, sedih banget, gitu. Pernah baca kan kesaksian orang yang dibawa Tuhan ke neraka? Pernah baca nggak? Pernah dengar nggak? Itu nggak main-main loh. Itu nggak bercanda loh, itu beneran. Orang yang cuma terikat sama parfum aja itu bisa ada di sana. Itu nggak sembarangan. Memang kasih karunia orang bisa masuk surga, benar kasih karunia. Tapi kalau kita dengan sengaja mengikatkan diri dengan hal itu, Tuhan bilang mereka nggak mau bertobat. Baik, jadi yuk saya ajak saat ini, bertobat yuk, saya juga. Mari setiap kita bilang sama diri kita sendiri, bertobat yuk, Desi bertobat yuk, gitu ya.
Oke, nah ketika kita mau ambil keputusan untuk kita bertobat, kita mau niat aja nih, gue mau tobat deh, gak mau lagi deh. Mau bertobat nih, dalam hati, masih dalam hati padahal. Ya, baru niat doang. Iblis tahu loh saudara. Dia tuh sangat update apa yang ada di hatimu. Ya, apalagi kita mau bertobat, apalagi kita mau hidup benar. Itu dia paling tahu. Iblis paling tahu. Ya. Lalu dia gak bakalan tinggal diam untuk kamu benar-benar bertobat. Gak bakalan. Pasti akan dibikin segala cara untuk kita gak jadi bertobat. Iya, niat aja bertobat gak bakalan jadi. Dia akan bikin seperti itu, segala cara. Iblis akan berupaya menjatuhkan kamu, makanya penting kita tahu tujuan kita bertobat mau ngapain. Caranya gimana? Saya catat ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kita bertobat, untuk kita mau membuang topeng-topeng ini. Pertama, tekad. Tekad. Ini penting, tekad merupakan pondasi kuat pertobatan buat saya. Ya. Pondasi harus dasarnya harus benar dan kuat. Ya, pondasinya harus kuat. Sehingga ketika datang badai serangan dari si iblis, kita nggak mudah goyah. Di dalam Matius 7 ayat 24-27 dibilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, setiap kita yang mau bertobat, dari apapun, dari hal sepele pun, kita harus punya tekad. Karena tekad itu niat, tekad itu adalah dasar yang kuat untuk kita bertobat. Yang kedua, dipulihkan. Nah, dalam proses pemulihan ini, dalam proses kita dipulihkan, kita tuh harus kerjasama sama Tuhan. Ya, Tuhan pasti memampukan. Kitanya pun harus bergerak. Respon. Jangan respon kita itu tergantung kondisi. Ya, kita mau bertobat nih. Kita mau dipulihkan nih. Tapi tergantung kondisinya. Nggak mantep gitu loh. Contoh, kalau istrinya lagi nggak bawel, lagi nggak banyak nuntut, ada damai sejahtera di hati. Suami nih, para suami, ya, ada damai sejahtera. Kerjanya bener, tapi kalau enggak, kalau bininya rewel, banyak nuntut, ya, nggak pernah cukup, gitu kan? Pulang kerja nggak langsung pulang nih si bapak, nggak langsung pulang dia, nongkrong dulu, sedikit minum dulu, mungkin ada cewek-cewek yang nemenin di situ ya, di warung remang-remang pinggiran pojok jalan. Ya, mungkin dulu pernah langganan di situ ya, sering minum ya. Niatnya sih mau bertobat, mau udahan enggak ah. Udah, gua enggak mau lagi. Gua mau kerja bener nih, rumah tangga biar bener nih. Gua pulang langsung pulang. Ya. Kalau bininya enak, enggak banyak nuntut, apa-apa bareng, hayu bener dia. Karena dia tuh memang mau bener. Niatnya emang mau bertobat. Udah enggak mau ke warung remang-remang lagi. Tapi ketika bininya nyebelin lagi, bininya ngegerudel, apa itu namanya? Ngegerundel terus, ya, lakinya bawa pulang uang kurang, komplain, gitu. Dia bete deh, gak langsung pulang. Melipir lagi, melipir. Nah seperti itu. Jadi saya bilang, jangan tergantung kondisi. Apapun kondisi kita mau bertobat, maju. Amin. Amin saudara. Iya. Yang ketiga, diurapi. Ya. Pengurapan ini perlengkapan dari Tuhan untuk
kita bisa terus berjalan dalam kebenaran dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau berjalan mantap bersama dengan Tuhan, dengan penuh kekuatan di Tuhan, kita perlu pengurapan. Ya. Dengan pengurapan itu pun Tuhan bisa membuat kita, untuk kita yang sungguh-sungguh, malah bisa menjadi alatnya Tuhan. Bisa menjadi saksi Tuhan. Dari setiap kegagalan-kegagalan yang kita pernah alami dan kita belajar dan kita menang, Tuhan bisa pakai dengan pengurapan itu untuk boleh menjadi alatnya. Nah, ketiga hal ini untuk kita bertobat, untuk kita stop, untuk kita udahan jangan pakai topeng, untuk kita harus punya tekad dan dipulihkan lalu diurapi. Ini satu paket saudara, gak bisa kita pilih-pilih. Gak bisa kita cuma 2 aja, satunya belum deh. Satunya nanti dah tahun depan, itu gak bisa. Jadi harus 3-3-nya ini. Ya, katakan pertama tekad, dipulihkan, diurapi. Baik. Menyangkut ke tahun 2023, tahun apa? Bangkit dan jadilah pemenang ya. Tahun 2023, tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Nah, ini jangan sekedar menjadi kata-kata indah di tahun ini saudara. Jangan sekedar menjadi visi 2023, tahun 2023 tahun bangkit jadilah pemenang gitu kan ya. Apalagi pendoa mantap ya kalau lagi kayak gitu ya. Gitu. Jangan sekedar menjadi kata-kata indah saudaraku. Tapi biarlah ini menjadi tahun kemenangan buat kita. Kemenangan buat kita dari apapun. Ya. Menjadi seseorang yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Jangan terus dipakai topengnya, buang. Ya, biar kita menjadi seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, gitu loh. Dengan Tuhan, kita pasti bisa. Kita akan terus berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah kalau kita bersama dengan Tuhan. Baik. Begitu, lalu saya akan menyambung, Tuhan sedikit mengingatkan tentang restorasi Pondok Daud, menyambung dengan topeng yang harus kita copot, di mana restorasi Pondok Daud di 25 tahun kedua ini, definisinya disempurnakan, yang tadinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam, gitu ya, kurang lebihnya ya. Di 25 tahun kedua ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ya, Tuhan kasih pengertian saya tentang hal ini, ternyata ini satu hal yang luar biasa saudara. Mungkin kalau kita mau baca, ini buat saya yang lalu, ini satu hal yang mungkin karena kita sering dengar ya, jadi kesannya biasa aja, bener gak sih? Kayak prajurit Tuhan yang gagah perkasa, kayaknya itu, ya itu definisi. Tapi kok saya gak merasakan apa-apa gitu sebelumnya. Tapi setelah Tuhan kasih pengertian, saya mau sharing sama saudara. Jadi ini yang saya dapat. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, ya, yang saya merah-merahin, yang gagah perkasa. Itu bicara tentara Tuhan yang siap berperang menjadi lawannya musuh. Ya, kita semua nih, prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kita adalah tentaranya Tuhan yang siap berperang melawan musuh, bukan temannya musuh. Ya, lawannya musuh, bukan temannya musuh. Kalau lawannya musuh, kita pasti diserang. Apalagi kita mau bertobat. Ya, ini diperhatikan. Kita pasti akan diserang dari segala arah. Dari depan, kanan, kiri, belakang, atas. Mungkin bawah juga. Gitu. Mungkin dari sisi kesehatan, mungkin dari keluarga, mungkin dari keuangan, mungkin dari pekerjaan. Apapun itu, iblis akan menyerang bagi setiap anak Tuhan yang adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Makanya kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Dalam Efesus 6 ayat 13-18, dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, nih prajurit Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, ini prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kalau kamu perhatikan prajurit Tuhan yang seperti itu mantep loh saudara. Gagah banget loh. Gak ada yang kelemar-kelemar. Gak ada yang cuman kesenggol dikit aja terus bete. Gak ada yang cuman masalah sedikit terus kita mau udah gak ada dah, capek dah. Gak ada prajurit-prajuritan, itu gak. Ya, berdiri teguh. Itu prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang gaya hidupnya berdoa, memuji, menyembah siang dan malam. Artinya terus berjaga-jaga. Karena tahu bahwa iblis senantiasa menunggu saatnya lengah untuk menyerang kamu. Ya, kita adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang tongkrongannya udah seperti yang disebutkan tadi. Udah mau bertobat, gaya hidupnya berdoa, muji siang dan malam. Ya, dia terus-terusan akan ngelilingin kamu, menunggu waktu kamu buka celah untuk dia bisa nyerang. Untuk dia bisa bikin kamu jatuh bahkan semakin dalam. Ya, makanya jangan sembarangan, jangan main-main kalau mau bertobat. Ya, kita bertobat dalam hal apa? Berjaga-jagalah di tempat kamu sering jatuh. Seperti itu. Berikutnya adalah unity. Ya. Unity siang dan malam. Artinya apa? Bersama-sama saling backup. Ya, siang dan malam terus berjaga-jaga. Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Nah, itu dia. Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekarang ini Tuhan firman-Nya yang sedang sangat saya sering dengar adalah menuntaskan amanat agung. Ya. Bahkan dalam 10 tahun ke depan everyone sudah harus mendengar firman Tuhan. Ya, sebenarnya bukan target 10 tahun. Ya, ketika kita mau bergerak, setiap orang harus dengar firman Tuhan. Amin. Ini, saya baru ngeh kalau restorasi Pondok Daud ini, iblis benci banget. Iblis gak suka banget sama restorasi Pondok Daud. Karena ini sudah mencakup keseluruhan saudara. Kita dipulihkan, kita menjadi orang yang prajurit Tuhan yang siang dan malam muji nyembah Tuhan. Kita unity, artinya kita saling berjaga-jaga. Terus kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, artinya apa? Enggak cuma kita mikirin diri kita sendiri. Biar semua orang juga bisa mendengar firman. Setiap orang bisa mendengar Yesus. Ya, setiap orang bisa diselamatkan. Seperti itu. Ini iblis gak suka. Ya, iblis gak suka. Karena dia tahu melalui restorasi Pondok Daud ini, ya, amanat agung akan selesai. Semua bangsa menjadi murid Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti itu. Jadi akan ada penuaian jiwa besar-besaran, ya, penuaian jiwa besar-besaran. Sebesar apa? Nggak usah kita pikirin. Ya, apakah yang di depan mata kita seperti yang kemarin di kampus apa itu tante? Apa yang ada lawatan Tuhan luar biasa di kampus? Apakah seperti itu model Esburi? Apakah seperti itu? Kita nggak usah pikirin bagaimana modelnya itu lawatan Tuhan atau secara besar-besar penuaian jiwa besar-besaran modelnya seperti apa kita nggak usah pikirin. Tapi yang penting adalah kita lakukan aja bagian kita. Di mana kita ditempatkan, ya, di kampus kah, tempat bekerja kah, di rumah sakit kah, di kantor kah ya Pak Woni?
lakukan bagian kita. Jadi saksi. Jangan jadi orang yang tidak menjadi berkat buat sekeliling kita. Amin. Puji Tuhan. Itu aja firman Tuhan yang saya bisa sharing. Kiranya bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemusik. Berembuslah Roh Kudus. Saya undang bangkit berdiri, mari saudara. Kita datang sama Tuhan. Yuk kita datang lagi, lebih lagi sama Tuhan. Siapkan hatimu. Roh Kudus di tempat ini. Katakan pujian ini dari hatimu. Supaya Tuhan mengurapimu lebih lagi. Dengan kuasa-Mu pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
Kalau saudara rindu ada pencurahan itu sekali lagi, angkat tanganmu, angkat tangan ke hadapan Tuhan, minta pengurapan yang baru sekali lagi. Yang sudah berbahasa roh, engkau berbahasa roh. Yang belum, engkau minta kepada Tuhan, biar ada pencurahan baru hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk Pentakosta ketiga. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu. Yesus, kekuatan kami, Roh Kudus dicurahkan. Ya Rabba ya Rabba Sekaraba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba Sekaraba ya Rabba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan itu sekali lagi dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan sore ini dalam nama Yesus Kristus. Terima pengurapan yang baru, pakai untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, pakai untuk terbuka dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, terus menyembah Dia. Makin hari makin dekat dengan Tuhan, dan berhenti dari segala dosa-dosa kita, berhenti dari segala karakter-karakter yang tadi sudah disebutkan di ayat firman Tuhan. Segala kejahatan yang mungkin tampak tertutup di hadapan manusia, engkau buka di hadapan Tuhan sore ini, agar kami boleh terima urapan yang dahsyat itu untuk keluar sebagai pemenang. Tidak hanya di dalam pergumulan-pergumulan terhadap dunia ini, tetapi terutama menang terhadap diri kita sendiri, keakuan kita, keegoisan kita. Matikan itu semua di hadapan Tuhan, dan engkau pasti akan menang. Engkau pasti akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, mengalahkan segala hal di dunia ini, apapun bentuknya, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Desi. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menumbuhkannya lebih lagi. Hikmat yang baru turun setiap hari kepadanya, dan boleh menjadi alat Tuhan yang lebih dahsyat lagi, menjadi alat Tuhan di dalam kehidupannya, di kantor, di rumah tangga, di sekelilingnya, dimanapun dia berada. Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Apa yang ditaburkannya, dia akan tuai di tempat ini, bahkan berlipat kali ganda, karena Tuhan baik, sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daerah
Yang sakit sudah disembuhkan malam hari ini. Yang ada dalam kesedihan dibuat gembira oleh Roh Kudus-Nya. Pulanglah dengan hati yang sukacita penuh damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dengan damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerahnya yang dahsyat di dalam setiap kehidupanmu. Dan teruslah makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia kepadanya. Yang setuju dan percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Ibadah sore hari ini telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.